Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Ika. Kali ini kita akan belajar tentang mata pelajaran matematika, yaitu bab 1 bilangan bulat. Kalau kalian kemarin sudah belajar tentang mengenal bilangan bulat, untuk kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan bilangan bulat. Perhatikan berikut ini ya. Ini kemarin kalian sudah belajar tentang ini ya, mengenal bilangan bulat. Sekarang kita akan belajar tentang penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama, mengenal bilangan bulat dengan diagram panah. Sebuah bilangan bulat dapat ditentukan dengan diagram panah pada garis bilangan yang mempunyai panjang dan arah. Panjang diagram panah menunjukkan banyaknya satuan, sedangkan arahnya menunjukkan positif atau negatif. Perhatikan berikut ini. Ya, ini menunjukkan bilangan 6. Sedangkan panah yang ini menunjukkan bilangan negatif 6. Jadi kalau positif itu panahnya ke kanan, kalau negatif panahnya ke kiri. Tapi sebelum kita memulai, ingat ya, ketika ada simbol positif dengan negatif, maka hasilnya negatif. Negatif dengan positif itu negatif. Positif dengan positif itu positif. Sedangkan negatif dengan negatif itu hasilnya positif. Perhatikan berikut ini. Hitunglah 3 ditambah 2. Kamu lihat dulu ini ya. Dari 0 berarti gesernya berapa kali? 3 kali. 1, 2, 3. Panahnya menghadap ke kanan. Terus positif. Berarti tetap ke kanan. Berapa langkah lagi? Ditambah 2. 2 langkah lagi. Ya. Jadinya sekarang ada di mana? Di posisi angka 5. Jadi 3 ditambah 2 sama dengan 5. Sampai sini sudah jelas atau belum? Kemudian ya kita lanjutkan. Hitunglah negatif 4 ditambah negatif 2. Ingat, ini ada tanda positif bertemu dengan negatif. Tadi apa? Kalau positif bertemu negatif hasilnya negatif. Tidak boleh ada tanda double ya. Berarti negatif. Berarti sini berubah jadi negatif. Negatif 2. Kita lihat. Mulai dari 0 ya. Negatif 4. Berarti panahnya ke kiri. Ke arah angka negatif 4. Kemudian. Ini kan tadi negatif 2. Maka geser 2 langkah lagi. Jadi negatif 2. Jadi negatif 4 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 6. Ingat ya, kalau ada tanda positif bertemu negatif itu hasilnya negatif. Berarti panahnya ke kiri. Sekarang kita lanjutkan lagi. Hitunglah 5 ditambah negatif 2. Ingat, positif dengan negatif hasilnya apa? Negatif ya, berarti ini dulu 5 bilangan positif 5. Kita mulai dari 0 lagi, geser ke kanan sebanyak 5 langkah. Ada di sini. Terus ini tanda ini tadi positif dengan negatif, hasilnya kan negatif. Jadinya negatif 2. Berarti panahnya kemana? Ke kiri sebanyak 2 langkah. Berarti sekarang posisinya ada di mana? Ya ada di angka 3. Jadi 5 ditambah negatif 2 sama dengan 3.
Ya, sekarang perhatikan lagi. Hitunglah negatif 4 ditambah 3. Negatif 4 berarti panahnya kemana? Ke kiri. Sebanyak berapa langkah? 4 langkah. Ya, ini hasilnya apa? Di sini tandanya apa? Positif. Kalau positif berarti panahnya kemana? Ke arah kanan. Sebanyak 3 langkah. Nah, berarti sekarang posisinya sudah ada di mana? Ya, negatif 4 ditambah 3 sama dengan 1. Ya, berarti sekarang sudah ada di angka 1. Ya, tapi bagaimana kalau itu kan bilangan, kalau pakai garis bilangan itu kan angkanya masih kecil. Bagaimana kalau untuk angka-angka yang lebih besar? Ingat, ya, maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. 58 ditambah negatif 16. Maka tandanya ini kan tanda positif dengan negatif. Berubah jadi apa? Negatif. Berarti 58 dikurangi 16. Hasilnya berapa? 42. Sekarang, kalau seperti ini bagaimana? Negatif 216 ditambah 116. Jadi, tanda yang di sini itu negatifnya lebih besar kan? 116 ditambah dalam kurung negatif 216. 116 dikurangi 216 sama dengan 116 dikurangi 116 dikurangi 100 sama dengan negatif 100, karena 116 itu lebih masih punya hutang, atau bisa juga disimbolkan dengan punya utang 216, kamu nyaur hutangnya 116. Jadi sisa hutangmu kan masih hutang. Kalau hutang berarti negatif, sisanya hutangnya berapa? Sisanya tinggal 100. 216 kurangi 116 kan 100. Tapi karena tanda negatifnya itu lebih besar, maka jadinya negatif 100. Ya, untuk melakukan operasi pengurangan bilangan bulat, selain menggunakan garis bilangan bulat, kamu juga dapat menggunakan kartu muatan. Di sini namanya kartu muatan positif, dan yang bawah namanya kartu muatan negatif. Pasangan kartu muatan ini disebut dengan pasangan 0. Contohnya, 4 ditambah negatif 4. Positifnya kan ada 4. Terus negatifnya ada 4. Kalau digabung, maka akan menghasilkan kartu berikut ini. Nah, maka 4 dikurangi 4. Hasilnya berapa? 0. Jadi 4 ditambah negatif 4 sama dengan 0. Sampai di sini. Nah, sudah mudah apa belum? Terus kita lanjutkan lagi. Negatif 4 ditambah 12 dikurangi 5. Ingat, berapa langkah ke kiri? 4 langkah di negatif 4 ditambah 12. Berarti ke kanan 12. Terus ke kiri lagi 5. Berarti hasilnya negatif 4 ditambah 12 dikurangi 5 sama dengan 3. Sekarang kita perhatikan. 3 dikurangi negatif 4 ditambah 2. Ingat, kalau ada tanda yang bertemu seperti ini, kamu ubah dulu. Kalau negatif sama negatif jadinya positif. Maka nanti untuk 3 ke kanan. Terus karena ini sudah ganti positif, maka positif 4. 3 ditambah 4. Berarti panahnya 4 lagi, ke kanan lagi, terus ditambah 2. 2 lagi di sini hasilnya, yaitu 9. 3 dikurangi negatif 4 ditambah 2 sama dengan 9. Itu saja untuk penjelasan tentang penjumlahan dan